Itu kan karena dulu itu di tahun 2017 kalau nggak salah kan. Pertama itu ada temen yang satu itu mulai resign. Karena apa sih? Karena ya itu kan kerja di bank, segala macam dengan segala persepsinya ya Mas ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Ngabuburit bersama Sentra Masjid TV dengan saya Agung Dino, dan pada kesempatan kali ini kita dapat narasumber yang spesial karena kisah hidupnya perlu kita dengerin nih. Nah, sudah ada di samping saya siapa? Mbak siapa ini? Nia. Mbak Nia Dewi Lestari tepatnya. Sehat Mbak? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Puasa? Puasa. Alhamdulillah. Udah dijebol? Sudah kayaknya. Biasalah wanita ya. Iya benar. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas satu tema yang menarik nih, yang mungkin saja saat ini sedang kamu rasakan. Yaitu apa? Ya, temanya adalah duduk santai di taman. Asik. Ya. Jangan lupa pakai masker supaya nggak kena sidak. Cakep. Keluar dari zona nyaman, kenapa tidak? Jadi kayak gitu ya. Kita ulang. Nanti di-cut ya. Cakep. Oke, dan tema kita pada hari ini adalah tema yang bisa saja kamu sedang rasain. Yaitu temanya adalah duduk asik-asik di taman. Cakep. Jangan lupa pakai masker supaya nggak kena sidak. Cakep. Keluar dari zona nyaman, kenapa tidak? Ya, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah nih, pada tema kali ini langsung dirasakan ya pengalaman hidup dari seorang Nia, Mbak Nia yang juga merupakan seorang yang diandalkan di Sentra Masjid. Dan sudah berapa lama Mbak di Sentra Masjid? Sudah sekitar 8 bulan. Mas. 8 bulan ya. Dan sudah pasti banyak pengalaman juga di sini yang sudah dirasakan. Tapi sebelumnya kita penasaran, sebelumnya Mbak Nia ini bekerja di mana sih, gitu kan? Karena memang pada tadi sharing-sharing bocorannya bahwa beliau ini pernah bekerja di salah satu perbankan asing sebesar ya yang ada di Indonesia selama berapa? 7 tahun. 7 tahun, wow. Dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman tadi dan akhirnya membuat suatu karya-karya yang lain. Menarik nih, karena mungkin saja kita saat ini sedang berada di zona nyaman kan, dan masih ragu bagaimana nih, apakah kayak gini aja atau kita perlu sesuatu yang beda. Nah, boleh dong cerita dong. Sebelumnya itu nggak perlu disebutin nama banknya. Sebelumnya. Tapi itu dari tahun berapa sih Mbak di perbankan itu? Jadi ini itu di awal masuk bank itu di tahun 2011. Oke. Ya, setelah lulus itu kan langsung masuk di bank. Jadi selama 7 tahun selama 7 di sana ya mengabdi ya. Dan sebenarnya udah nyaman banget ya. Nyaman sih, kalau ditanya nyaman. Karena memang pasti di sana dari sisi gaji maupun fasilitas juga kan terpenuhi kan. Iya. Kayak gitu. Tapi apa sih, penasaran juga ya, apa sih yang membuat akhirnya Mbak Nia untuk memutuskan, mungkin pasti berpikir dulu orang sebelumnya kan, kenapa akhirnya memutuskan untuk resign deh dari sini dan aku mau mencoba sesuatu yang lain. Sebenarnya sih awal mulanya banget itu kan karena dulu itu di tahun 2017 kalau nggak salah kan. Pertama itu ada temen yang satu itu mulai resign. Karena apa sih? Karena ya itu kan kerja di bank, segala macam dengan segala persepsinya ya Mas ya. Cuma pada waktu itu mikirnya gini, belum paham lah ya. Jadi pikirnya itu kenapa sih lo fanatik banget gitu kan? Benar. Udah deh nggak usah, misalnya kita kan udah kerja bener gitu kan, cari uang ya udah cari uang halal kan namanya kerja. Nggak gitu merugikan kan. orang gitu kan berpikirnya. Terus nggak yang korupsi juga gitu kan. Ya udah terus makin kesini kayak makin kebuka aja kok selama ini. Jadi ada di satu titik gimana ngerasa kok selama ini gue kerja ya udah gitu-gitu aja, jadi kayak nggak ada yang membekas gitu loh Mas. Mungkin kalau dari segi gaji banyak, tapi bahagianya itu ya udah cuma lewat gitu aja. Gitu. Karena memang persepsi dan juga apa sih yang kita anggap bahagia itu kan beda-beda mungkin setiap orang ya. Ada yang prioritasnya yang penting dapat gaji besar, dapat keamanan di sana, kita posisinya juga sebagai karyawan tetap mungkin gitu kan. Tapi kan setiap dari kita itu punya suatu pengalaman maupun yang dirasain itu kan berbeda. Kadang-kadang kalau kata orang kan senang siuna uang, yang artinya orang lihat itu enak, tapi sebenarnya kita yang ngerasain itu berbeda gitu ya Mbak ya. Emang hal-hal apa Mbak yang mungkin Mbak rasain ketika masih bekerja di sana itu mungkin yang Mbak anggap ini kok gini ya gitu kan? Apa tuh? Ya itu Mas, jadi sampai ngerasa di satu titik itu kok gue kerja
ya udah cuma lewat gitu aja kan. Maksudnya apa yang nggak ada ngebekas apa-apa gitu. Maksudnya dapat gaji besar, semakin besar gaji semakin besar juga masalahnya gitu, pengeluaran dan semakin besar masalahnya. Ya benar banget Mas itu. Jadi ya udah, maksudnya kayak nggak ada bekas apa-apa gitu. Iya, mungkin kalau orang misalkan orang alim ya mengatakan bahwa mungkin ini bagian dari keberkahan gitu ya. Mungkin ada yang berpendapat memang keberkahan dari pendapatan yang didapatkan sehingga juga mempengaruhi kehidupan juga. Lalu tanggapan keluarga gimana pada saat Mbak Nia akhirnya memutuskan untuk aku mau resign? Itu pernah bilang dulu nggak sih sama orang tua atau keluarga gitu? Kalau tanggapan keluarga sih kalau keluarga ini sih netral kan. Jadi apapun keputusannya ya udah itu yang terbaik buat kamu. Jadi sebenarnya sih dia menentukan resign atau enggaknya tuh ya dari dia sendiri gitu kan. Itu sih. Ya, jadi memang keluarga juga menyerahkan sepenuhnya dengan Mbak Nia yang sebagai menjalaninya, dan juga kan tanggung jawabnya dengan Mbak Nia. Dianggap sudah dewasa mungkin ya, seperti itu. Wow. Iya, terus kan mungkin dari lingkungan sekitar kali ya, Mas, lebih banyaknya itu karena teman-teman gitu kan, ngapain sih lo resign? Maksudnya nanti lo kalau kerja resign dari sini mau kerja di mana gitu kan. Nah, susah lo dapetin kerjaan yang nanti misalnya gaji lo segini. Lo daftar lagi di tempat baru nggak mungkin lo dapetin segini gitu. Jadi itu sebenarnya agak dilema di situ sebenarnya, kepikiran lama banget buat pertimbangin itu tahun berapa sih Mbak Risan itu? 2018 itu belum pandemi ya. Belum. Jadi saat itu belum ada kepikiran ini lagi pandemi nih susah nyari kerja gitu ya. Bener. Tapi jadi lebih mantap gitu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman tadi. Lalu apa yang Mbak Nia lakukan setelah keluar dari satu usaha pekerjaan yang sudah nyaman tadi? Sebenarnya setelah resign Mas, itu kan belum kepikiran mau kemana. Jadi ya udah sih pada saat mau resign tuh udah yang penting resign dulu aja kan, daripada terus-terusan kayak orang nggak jelas kan. Maksudnya udah pikir kerja itu udah kemana-mana pikirannya, jadi kerja itu udah gak nyaman banget sama ya Mas. Jadi ya udah ketika resign, mutusin untuk resign dulu lah, nggak tahu nih mau kerja di mana, mau ngapain gitu kan. Terus itu memang resignnya pada saat lebaran juga pas banget kan. Jadi sebelum resign itu memang ambil cuti panjang. Jadi ada, kalau di sana itu kan misalnya udah lama kerja ada cuti khusus 15 hari di luar cuti tahunan. Oh gitu. Jadi cuti sebulan, bener-bener cuti. Itu sambil mikirin mau kemana ya. Terus kepikiran lah, ini kan suka Mas ngeliat-ngeliat orang misalnya pakai baju apa nih, tuh kayak suka detailnya gitu. Iya. Ini tuh suka baju ini kayak gini gitu kan, lebih suka ke fashion ya Mas. Terus akhirnya mutusin lah untuk kursus fashion design. Jadi masuklah ke kursus fashion designer. Wow. Jadi memang salah satunya juga menyalurkan hobi juga mungkin ya. Yang tadinya cuma ngelihat penampilan orang lain, hanya menilai sebatas busana segala macam, akhirnya terinspirasi untuk berkarya ya. Bener. Ikut belajar dan juga gimana caranya buat pakaian yang bagus gitu yang disukai banyak orang. Memang pada saat itu buat apa sih Mbak? Kalau di kursus itu sih kita belajar desain, terus belajar bikin pola, sampai belajar jahit, sampai finishing. Sampai finishing ya? Sampai baju itu benar-benar bisa dipakai lah. Sebenarnya sih lebih mikir pas lulus lagi, pas desain itu lebih mikir maksudnya keahlian gue ini di mana gitu. Jadi lebih mencari-cari sih apa yang harusnya bisa dikerjain di rumah aja gitu. Oke, jadi udah buat satu karya dan akhirnya gimana? Itu sampai dipublish? Apa cuma disimpan aja? Enggak Mas, jadi kan kursusnya itu sekitar 6 bulan. Oke. Setelah itu Nia memang langsung ikut fashion show. Wow. Jadi sempat fashion show. Fashion show ya? Nggak kepikiran ya? Mungkin kalau dulu masih bekerja nggak sampai ke sana ya? Nggak bisa buat fashion show ya? Setidaknya ada pengalaman baru yang Mbak Nia dapatkan, dan ini yang membuat kita itu punya pengalaman tambahan ya. Luar biasa sih. Dan akhirnya dari fashion show tadi, akhirnya punya ini sempat ada orderan ya? Sempat ada orderan. Wow, buat pakaian untuk pernikahan kan atau buat apa nih? Pakaian sehari-hari? Buat seragaman, terus buat acara-acara keluarga gitu. Cakep. Boleh nih kalau misalkan ada contohnya kita posting juga. Gitu. Dan kerennya lagi Mbak Nia ini juga punya hobi lain yang akhirnya didapatkan setelah keluar dari zona nyaman tadi. Salah satunya tadi menulis novel. Nah, Mbak Nia ini juga ternyata suka membaca dan menulis nih sepertinya nih. Ya, gimana tuh Mbak ceritain Mbak ke penonton? Itu sebenarnya hobi-hobi itu tuh muncul itu selain Nia desain Mas. Iya. Setelah desain, pada saat kerja itu kan benar-benar full otaknya itu di kerjaan. Ya pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Dari jam berapa sih Mbak?
Ini tuh kalau berangkat jam 7, pulang itu jam 8, 9. 8, 9 malam jadi ya? selalu lembur. Wow, dan pulang langsung capek, istirahat, balik lagi kerja besok, dan seperti itu. Iya, dan gitu terus. Jadi kalau pulang jam 5 itu, wah itu seneng banget ngeliat matahari. Iya, jadi bener. Paling yang lihat matahari siang itu ketika lagi libur kali ya? Iya, lagi libur tuh seneng banget. Iya. Oke. Jadi novel seperti apa nih yang pernah Mbak buat nih? Kalau ini sebenarnya dari 2018 tuh bikin novel ada dua Mas. Yang pertama itu Merindu Mentari. Jadi cerita tentang keluarga. Oh gitu. Keren. Iya, jadi tentang keluarga gitulah pokoknya. Terus baru-baru ini lagi nulis tentang judulnya Gemini Different. Wah. Ya, jadi kisah remaja gitu. Jadi anak kembar yang punya kepribadian beda. Gitu. Wah, milenial banget ya. Seru sih sebenarnya. Ini ada ceritanya juga sedikit sih. Ada ceritanya, cerita hidup yang akhirnya dimasukkan dalam. Menarik banget sih. Apalagi kalau misalkan itu nanti bisa jadi sebuah buku novel yang benar-benar bisa dicetak kan. Wow, gitu kan. Jadi karya. Mudah-mudahan ya. Itu mimpi sih Mas. Intinya seperti itu ya, keren sih. Oke, selanjutnya nih kalau boleh tahu, selain itu ada usaha-usaha lain nggak yang dilakukan setelah akhirnya resign? Akhirnya mencoba untuk berkarya-karya yang lain? Yang setelah resign itu Nia sebelum kursus Nia memang sama temen tuh join usaha hantaran. Wow, hantaran ya? Iya, hantaran. Jadi jasa hias hantaran sama sewa boxnya gitu. Wow, jadi juga mendukung bagaimana seorang pengantin punya kesan dalam dengan hantaran ya. Wah, asik banget sih. Iya sih Mas, itu sampai sekarang masih jalan? Sebenarnya masih jalan. Apa tuh namanya? Boleh di-share dong. Siapa tahu ada teman-teman kita yang saat ini juga membutuhkan ide dan juga ini hantaran yang bagus gimana nih supaya berkesan gitu kan. Boleh nanti di-follow aja Instagramnya NH Hantaran Lampung. Oke, NH Hantaran Lampung. Salah satu karyanya Mbak Nia tuh luar biasa sih. Iya, pernah buat usaha kuliner, Mbak? Pernah nyobain tuh sebelum pandemi tapi sebelum pandemi kemarin ya. Tapi sudah akhirnya mencoba untuk ke kuliner juga karena hobi makan nih. Hobi jajan ya. Biasanya gitu kan jauh-jauh supaya kita bisa menghemat pengeluaran. Akhirnya coba deh buat. Ternyata enak. Nggak tahu ada yang mau pesen ya. Iya. Apa nih usaha apa kulinernya? Waktu itu dia sempat bikin makaroni. Jadi makaroni yang bumbu itu favorit adik saya banget itu makaroni itu beneran. Kalau ada di rumah sebungkus kilo juga habis itu. Iya sambil nonton. Iya sambil nonton. Benar. Cemilan itu emang kayak gitu ya. Diam-diam menghanyutkan. Ya. Lama-lama habis aja tuh. Habis naiknya habis itu duitnya. Iya. Terus gimana? Itu akhirnya coba untuk buat makaroni dan juga dipasarkan sendiri ya. Iya, jadi udah produksi sendiri, goreng sendiri, packing sendiri, makan sendiri ya. Enggak ya, kirain dimakan sendiri juga. Iya. Tapi alhamdulillah penjualan juga lumayan ya. Lumayan Mas, sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu ya. Iya. Nah, setelah corona datang, ya sudah. Karena kan memang targetnya waktu itu penjualannya ke Nia masarinnya memang naruh ngedeput-deputnya ke kantin-kantin. Oh iya. Kantin sekolah gitu kan. Ke sekolah. Ini emang jeritan ibu kantin nih. Terus setelah corona datang, udahlah. Kondisinya memang mengharuskan kita buat daring, gimana mau sekolah kan. Akhirnya ibu-ibu kantin juga pasti mendapatkan dampak dari pandemi ini. Mudah-mudahan bisa aktif kembali ya, supaya ibu kantin bisa kembali tersenyum. Oke deh, keren sih. Terus terakhir nih, aku dengar sih kemarin itu bahwa buat satu podcast juga ya. Iya. Di salah satu media. Kan udah cerita. Iya. Buat apa itu Mbak? Jadi bikin podcast gitu sih. Apa ya? Podcast sih. Podcast pengantar tidur kali ya. Teman tidur itu, pengantar tidur ya bener lah. Keren sih, penasaran juga nih. Udah nulis, terus juga akhirnya dibuatkan suatu podcast kayak audio, pengantar tidur, disertai musik-musik mellow gitu ya. Iya bener. Kayak gitu. Apa sih akunnya Mbak? Di mana tuh? Di Spotify. Apa nama akunnya? Itu Dari Hati. Wow, Dari Hati teman-teman. Silakan cek di Spotify. Akunnya Dari Hati, dengerin sebelum tidur. Itu pasti ada tuh kata-kata mutiara. Pasti dan langsung nyangkut ke hati. Langsung nyangkut ke hati. Boleh nanti kalau ada cuplikannya dikasih nih nanti di video ini ya, supaya jadi contoh ya bahwa berkarya itu bisa dilakukan melalui apa aja. Dan juga akhirnya dengan kita keluar dari zona nyaman, kita akhirnya bisa hijrah sesuatu yang lebih berkembang lagi ya kan. Dan insya Allah juga demi masa depan kita juga. Karena keluar dari zona nyaman itu juga bukan berarti kita meninggalkan
semuanya, tetapi membuat suatu karya yang baru, membuat suatu hal yang kiranya bisa sesuai dengan hati kita. Karena memang kalau misalkan kita mencoba untuk memulai dengan passion, dengan kesukaan kita kan insya Allah bakal menjadi apa ya, menjadi kepuasan ya kan, dan juga kehidupan kita tuh bakal lebih berwarna. Benar? Waduh, boleh deh kalau gitu apa nih poin ataupun pesan nih buat teman-teman yang saat ini mendengarkan dan menonton dari SMTV? Boleh, terakhir apa? Buat teman-teman yang masih berada di tempat yang belum baik mungkin coba deh buka persepsinya. Maksudnya belajar itu nggak cuma belajar itu bisa dari banyak pihak. Terus kalau untuk keluar dari zona nyaman itu yang penting kita punya niat dulu lah. Kalau ada niat kan pasti ada jalan. Betul banget. Gitu sih. Ya. Dan sekarang ini kan di Sentra Masjid nih, bergabung dalam keluarga besar Sentra Masjid TV juga nih. Lalu apa nih hal-hal baik, positif dan karya yang sudah didapatkan di sini? Yang pasti kan juga penonton pengen tahu dong. Kalau dari Sentra Masjid sebenarnya banyak banget mas. Dari yang di tempat lama yang nggak dapet, di sini tuh dapet gitu. Jadi kayak di sini tuh kulturnya tuh bagus banget deh, masnya suka banget. Sampainya tuh mikir, aduh nanti kalau misalnya nggak di sini, di perusahaan itu ada juga nggak sih yang kayak gini gitu. Sampainya tuh mikir kayak gitu. Gitu ya. Bener banget, karena kan kalau di sini tuh kayak sholat dengan azan, ya udah langsung sholat gitu. Terus ngajinya rutin, sholat duha, terus sampai ada kayak mutabaah itu, istighfar. Itu tuh banyak banget sholawat gitu kan mas. Kalau di tempat lama itu kan jangankan untuk ini kan, untuk sholat tepat waktu gitu. Maksudnya lagi udah selesai wudhu, udah pakai mukena aja langsung dapet telepon suruh turun gitu. Apalagi di bulan Ramadan ya, dimana kita kan di sini ingin sambil kerja itu bisa sinergi dengan ibadah. Jadi kewajiban bekerja sama kewajiban ibadah itu dua-duanya bisa kita lakukan dengan baik ya, saling mendukung. Nah ini di Sentra Masjid didapetin betul ya? Iya. Bener banget, dapat banget sih di Sentra Masjid ini. Apalagi dengan keilmuan yang terus sudah diperbaharui. Ini ada pelatihan-pelatihan juga ya Mbak? Iya, di situ banyak pelatihan. Terus yang ngerasain semakin hari tuh kayak semakin berkembang aja mas. Luar biasa. Kan dari cerita yang sudah dipaparkan tadi ya, begitu banyak kan. Ya, istilahnya juga pasti nggak mudah untuk seorang Mbak Nia bisa resign keluar dari suatu perusahaan yang sudah 7 tahun ya kan, menaungi Mbak, dan juga pasti banyak suka dukanya. Di perasaan juga pasti ada kepikiran dong, aduh itu nyesel nggak sih gitu kan. Terus juga kayak kemarin tuh aku dapat gaji yang lebih dari ini, kebutuhanku lebih tercukupi, jajan bisa kemana aja kayak gitu nggak sih gitu. Itu juga pasti ada bisikan omongan dari orang, makanya mendingan kerja tempat yang kemarin ya kan, penghasilannya besar dan sebagainya. Bagaimana cara Mbak Nia untuk mendamaikan hati, membuat hati kita tetap tenang dan juga tetap gembira, karena ini suatu keputusan yang Mbak sendiri yang memutuskan gitu kan. Bener banget sih mas, setelah resign kan itu tuh banyak kan namanya orang kan pasti banyak, makanya seharusnya itu jangan resign dulu gitu, harusnya lu cari kerjaan dulu baru resign. Cuma kan itu bukan hijrah kan namanya, tapi masih tetap di comfort zone kan, masih di zona nyaman itu. Terus memang sih ini tuh setelah resign sampai ada satu titik kayak ngerasa aduh kok gini ya gitu, maksudnya gue pengen ngerasa lebih baik tapi kok malah kayak gini ya pokoknya pernah ada sih sampai yang down banget itu ada. Cuma ya itu nih kan hobi baca buku, terus hobi yang searching juga kan, kenapa sih kita bisa sampai ada di titik ini gitu. Itu sih mas, poin paling pentingnya itu kita itu harus self love. Menarik sendiri. Itu penting banget mas. Mencintai diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa mencintai diri kita sendiri? Yaitu menghargai setiap proses apa yang udah kita laluin mas. Gitu. Jadi kan mungkin orang pikir ya udah mencintai diri sendiri, ya udah lo belanja itu kan maksudnya happy kan, itu tuh nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Lebih ke kalau pada saat itu ya, pada saat terpuruk itu ya udah, kalau emang ada satu teknik mas, itu take your time, pokoknya kasihlah diri lo untuk beri sedikit ruang gitulah pokoknya. Jadi ada satu teknik dalam self love itu penting banget, namanya butterfly heart. Butterfly heart. Wow. Kupu-kupu terbang ya? Kupu-kupu. Pelukan kupu-kupu. Oke. Itu ada satu teknik mas, baca memang dalam self love itu namanya butterfly heart. Jadi kita itu ya udah kan kita misalnya merasa terpuruk gitu kan, ya udah ambil waktu beberapa menit sendiri dulu, peluk diri kita sendiri. Maksudnya nggak apa-apa, it's okay. Maksudnya lo pernah berada di zona yang salah, lo pernah itu dulu. Maksudnya kayak kita lebih menenangkan diri kita gitu sih mas. Tepuk bahu kanan, tepuk bahu kiri, maksudnya udah take your time. Jadi
kita berbicara sama diri kita sendiri, apa sih yang kita mau. Sampainya ada di titik, oke, semua itu baik-baik aja. Wow, keren banget sih. Karena memang ini problem yang mungkin juga banyak sekali orang yang membutuhkan solusi. Bahwa memang untuk bisa berdamai dengan diri sendiri itu tidak mudah gitu kan. Apalagi dengan kisah masa lalu yang mungkin sudah kita lalui gitu kan. Dan pasti ada perasaan-perasaan gak enak. Tapi dengan cara tadi ya, pelukan butterfly, pelukan kupu-kupu tadi itu, dengan cara berbicara sebenarnya dengan diri kita bahwa it's okay, no problem, gitu kan, bahwa itu adalah masa lalu. Sekarang fokus ke masa depan, karena itu nggak bisa diulang kan. Cuma juga kalau kita mau, tapi ambil pelajaran apa yang bisa kita petik, lalu kita fokus ke masa depan, sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik. Bener banget Mas. Terus jangan juga ngelakuin butterfly hub-nya di keramaian, nanti ngapain lu? Iya benar juga, bahaya juga. Bahaya, Marah, ketawa sendiri, ngomong sendiri, senyum sendiri gitu kan. Oh enggak, kata buku suruh butterfly gitu. Pokoknya ambil suasana yang memang nyaman ya kan, di kamar misalkan, di rumah ya, sehingga kita bisa fokus dengan diri kita, sehingga kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan diri kita untuk tetap damai, tenang, dan juga optimis. Masa depan kita tuh lebih baik kok, ya kan? Pokoknya kalau misalnya kita ada di satu titik yang kita ngerasa, aduh nggak ada orang yang bisa kita untuk cerita, kita nggak bisa sharing sama siapapun, nggak ada yang bisa dipercaya, ya udah take your time aja. Take your time. Take your time. Cobalah sendiri ngobrol sama diri lo sendiri. Gitu. Bener, keren banget sih. Bener sih, dikala mungkin tidak ada yang bisa mendengarkan kita gitu kan, dan justru bahkan bukan support, malah membuat kita makin down gitu kan. Bener banget. Itu butuh banget, jadi teknik ini bagus nih buat kita yang butuh untuk menguatkan diri sendiri dikala kita mungkin sedang down atau sedang bersedih. Ambil waktu time quality kita di kamar ataupun suatu tempat yang nyaman, tidak ada gangguan, lalu kita berbicara pada diri kita bahwa ini adalah sementara, yang kemarin itu bisa kita lewati dan kita pasti bisa lebih bahagia dari hari ini. Wow, keren banget Mbak Nia. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi bagaimana kita terus improve diri kita, mengembangkan diri kita dengan hal-hal yang baru, dengan hal yang bermanfaat, dan juga mungkin kita juga pasti dong tidak hanya pekerjaan dan juga kesibukan, tetapi juga kalau bisa itu bernilai ibadah. Dengan bernilai ibadah kan kita juga tidak hanya menyiapkan bekal di rumah untuk mendapatkan gaji ataupun keuntungan, tapi juga menyiapkan bekal di akhirat. Benar ya Mbak ya? Jadi dunia akhirat mudah-mudahan kita semua bisa jalani kayak gitu ya Mbak ya. Oke, luar biasa deh pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat teman-teman semuanya. Share ke teman-teman yang lain, jangan lupa support terus nih Sentra Mahasiswa TV untuk terus berkarya, memberikan inspirasi-inspirasi yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ke orang banyak. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share informasinya. Oke, thank you. Makasih banyak Mbak Nia atas waktu dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua terus belajar dan berkembang ya. Oke, thank you. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.